bawahnya kanan kiri jika ada sampah. Kemudian rapikan mejanya, kursinya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh KM. Siapa KM-nya? Saya Bu. Iya, mangga. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih Agisna telah memimpin doa. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kalau misalnya Ibu tanya selamat pagi semuanya, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Yes, oke? Kita ulang ya. Ibu coba lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Yes. Ternyata kelas 7A semangatnya luar biasa di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik? Hatinya baik? Baik. Pikirannya baik? Baik. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan semuanya? Belum. Ada yang belum? Saya belum. Siapa yang belum? Saya Kenapa Agisna belum? telat. Telat, tapi bisa fokus kan? Bisa. Alhamdulillah. Nah, untuk itu kita karena pembelajaran hari ini adalah di pagi hari, otomatis kita harus semangat karena percuma kalian mempunyai IQ yang tinggi, IQ yang di atas rata-rata, kalian pintar tapi tidak memiliki rasa semangat yang tinggi. Kalian tidak disiplin, kemudian kalian malas, itu percuma. Karena yang terpenting adalah kalian mau berkorban untuk mencapai kehidupan yang lebih cerah, seperti itu. Jadi niatkan dalam hati ketika berangkat ke sekolah, saya berangkat ke sekolah dengan niat belajar dengan sungguh-sungguh supaya bisa menggapai cita-cita saya di kehidupan nantinya. Tapi Ibu percaya nih pada kelas 7 ini pasti memiliki semangat yang tinggi setiap harinya, betul? Mempunyai cita-cita yang luar biasa, betul? Baik. Sebelum itu Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Hadir semuanya hari ini? Hadir Bu. Hadir. Minggu lalu jika Ibu tidak salah ingat, Nadila sakit. Sekarang Nadila sudah ada? Iya, sudah, Bu. Minggu kemarin sakit apa Nadila? Oh tipes. Tapi sekarang sudah sehat ya. Sudah bisa bergabung lagi dengan pembelajaran Ibu pada hari ini. Nah, minggu lalu Ibu kita belajar mengenai makna sila Pancasila dari sila pertama sampai sila ke-5. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materinya, tapi sebelum itu Ibu ingin lihat dulu seberapa siap kalian untuk belajar hari ini. Nah, di sini ada kesiapan belajar kalian. Mangga di-scan dulu untuk mengetahui bagaimana perasaan kalian hari ini, kemudian seberapa paham materi yang kalian sudah pelajari. Sudah semuanya? Sudah. Masya Allah, luar biasa. Ternyata kelas 7A sudah pada belajar tentang materi hari ini, karena Ibu sudah mengirimkan ya bahan belajarnya semalam melalui grup WA, baik podcast maupun infografisnya. Kemudian juga hatinya sekarang sudah pada ceria, sedang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menggali contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Peserta didik dapat menganalisis penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan nilai dalam sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari materi penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum itu, Ibu mau menanyakan terlebih dahulu, apakah kalian sudah pernah menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Sudah. Siapa yang sudah? Sudah semuanya. Menurut kalian apakah penting penerapan Pancasila? Penting. Sangat penting, luar biasa. Dan yang terakhir, Ibu pengen tahu menurut kalian kesan setelah kalian menerapkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana kesannya? Damai, betul, apa lagi? Sejahtera. Oke, selain itu
mari kita masuk kepada materinya. Nah, sebelum itu kita simak terlebih dahulu video mengenai materi penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan sila Pancasila di dalam lingkungan masyarakat dan manfaat penerapan nilai-nilai Pancasila. Mari kita ulang kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila 1, nilai ketuhanan. Sila 2, nilai kemanusiaan. Sila 3, nilai persatuan. Sila 4, nilai kerakyatan. Dan sila kelima, nilai keadilan. Nah, dari video yang sudah kita simak bersama bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dari mulai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan hal yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya warga negara Indonesia menjadi warga yang taat akan beragama, saling menghormati satu sama lain, dan juga bisa berperilaku adil terhadap sesama. Materi pertama, penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sila ke-1, bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memiliki nilai religius. Di mana percaya akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta ini yang memiliki sifat sempurna pun juga dengan sifat suci seperti maha kuasa, maha bijaksana, maha adil, dan sebagainya. Nah, contoh penerapannya di sini adalah misalnya kalian di rumah mempunyai hewan peliharaan kucing. Kalau misalnya yang non-Islam memelihara anjing, kalian merawatnya dengan baik, dengan penuh kasih sayang, memandikan, memberi makan, kemudian juga melakukan vaksinasi ke dokter hewan. Berarti kalian sudah mengimplementasikan atau menerapkan sila pertama. Coba ada yang bisa memberikan contoh lain? Aku, Bu. Ya, Sakila. Tidak berbohong kepada orang tua, Bu. Betul, tepuk tangan untuk Sakila. Luar biasa. Tidak berbohong kepada orang tua. Misalnya contohnya di sekolah kalian ada iuran untuk kurban misalnya. Harganya itu 50.000, tapi misalnya kalian meminta ke orang tuanya, Bu, harganya 60.000. Nah, berarti kalian sudah membohongi orang tua. Jadi usaha nih, Bu, kalau jadi sebelum Ibu gitu. Lanjut, kita sila kedua, bunyinya apa sila kedua? Kemanusiaan. Betul sekali, di sini terdapat nilai kemanusiaan. Nah, pengakuan tentang harkat dan martabat manusia sebagai mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi kita perlu menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Kita harus bisa menanamkan diri sendiri, mempunyai sifat empati, simpati, dan peduli terhadap sesama, menolong orang yang kesusahan. Misalnya, Bantuin ponakan. bantuin ponakan, betul. Kan misalnya dititipin ke siapa namanya? Najib. Misal Najib sebagai paman, kakaknya menitipkan ponakannya kepada Najib karena kakaknya mau ke pasar. Berarti Najib sudah melakukan penerapan sila kedua. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Pahira, ya silakan Pahira. Kalau misalnya di kendaraan umum memberikan kursinya kepada orang-orang yang membutuhkan seperti disabilitas atau ibu hamil, Bu. Betul, tepuk tangan untuk Pahira, luar biasa. Betul ya, kata Pahira, Bu, memberikan kursi untuk orang yang lebih membutuhkan di kendaraan umum. Misalnya Pahira sedang naik kereta. Nah, di gerbong itu, di gerbong yang Pahira tumpangi, semuanya penuh, tapi ada ibu hamil yang tidak kebagian kursi. Alangkah baiknya Pahira mempersilakan ibu hamil itu, Bu, ibu duduk saja di sini karena ibu lebih membutuhkan, karena ibu sedang mengandung. Saya lebih kuat karena saya masih muda. Jadi mangga Bu, silakan duduk seperti itu ya. Lanjut, sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Di sini terdapat nilai persatuan. Nah, pengakuan tentang keberagaman bangsa Indonesia melalui Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Banyaknya keberagaman yang
ada di Indonesia, misalnya seperti keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, tidak membeda-bedakan, contohnya tidak membeda-bedakan pertemanan ketika di kelas. Di sini misalnya ada yang agamanya, ada yang orang atau suku Batak, Sunda, sama Jawa. Misalnya yang suku Sunda bilang, saya nggak mau berteman sama dia, soalnya dia suku Batak. Itu tidak boleh. Soalnya dia kalau ngomong keras kalau orang Batak, jadi kuping saya pusing. Itu tidak boleh ya. Kita harus berbaur karena kita satu Indonesia seperti itu. Ada yang memberikan contoh lain? Ya, mangga. Siapa namanya? Tanti. Ya, jadi contoh lain itu tidak berkelahi sama teman ataupun dengan orang lain. Iya betul, tidak boleh berkelahi sesama teman ataupun orang lain. Jadi kalau misalnya ada masalah, selesaikan secara baik-baik, tidak perlu dengan perkelahian. Betul sekali, terima kasih Tanti. Tepuk tangan untuk Tanti. Silakan Kak. Bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini terdapat nilai kerakyatan, di mana mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan menerapkan hak dan tanggung jawab masyarakat di lingkungan sehari-hari. Nah, contohnya seperti kita memberikan suara kita dalam pemilihan umum. Misalnya di lingkungan sekitar kita ada yang sedang pemilihan ketua desa, boleh kita kalau misalnya cukup umurnya ya bisa memberikan suaranya. Ada yang bisa memberikan contoh lain? Ya, Agis. Pemilihan KM di kelas melalui voting. Betul, luar biasa, tepuk tangan untuk Agis. Agis. Jadi memilih KM gitu melalui voting. Nah, kalau misalnya voting sebetulnya itu merupakan langkah terakhir. Jadi diutamakan dulu musyawarah untuk mencapai mufakat. Kalau misalnya tidak mencapai mufakat, maka boleh untuk dilaksanakan voting. Terakhir, sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini terkandung nilai keadilan, di mana kita harus berlaku adil terhadap sesama, tidak boleh membeda-bedakan, jadi semuanya sama rata gitu keadilan. Ada yang memberikan contoh lain? Bu, Ya. kalau misalnya nanti lagi belajar kelompok, nanti kalau misalnya pembagian tugas harus adil Bu. Nah, Kalau misalnya kemampuan saya segini, nanti kasihnya jangan di luar kemampuan gitu. betul, tepuk tangan untuk Iis. Luar biasa. Jadi ketika pengolahan kelompok dalam membagi tugas-tugas kelompok harus sesuai dengan kemampuan kita. Jadi misalnya kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini. Jangan sampai di luar kemampuan kita. Terima kasih Iis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham? Nah, selanjutnya adalah kegiatan kelompok. Minggu lalu Ibu sudah memberikan atau menyuruh kalian untuk membawa pensil gambar. Membawa semuanya? Ibu juga sudah memberikan atau membagi kelompoknya sudah ya? Sudah. Ibu bagikan ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti yang belakang gabung bersama ini. Nah, tugasnya adalah di situ gambarlah perilaku penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, kelompok 1 sila ke-1, kelompok 2 sila ke-2, kelompok 3 sila ke-3, kelompok 4 sila ke-4, kelompok 5 sila ke-5. Ini sudah ditulis semuanya? Ibu hapus sebagian ya? Iya. Sematikan pengerjaannya adalah tulis di sini sila ke, misalnya Ibu contohkan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, judul gambar. Judul gambarnya apa? Jadi gambar apa yang mau kalian gambarkan di situ? Judulnya misalnya apa? Merawat hewan dengan baik, misalnya ya. Nah, gambar
hewan. Jadi gambarnya terserah kalian, yang penting merepresentasikan atau menggambarkan sila ke-1 tentang ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Paham semuanya? Sila kedua juga sama, 3, 4, dan 5 juga sama sesuai dengan silanya. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Cukup. Waktunya terakhir nanti bakal ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya. Waktunya dimulai dari sekarang. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Silakan kelompok 1 perwakilannya untuk mempresentasikan. Oke. Ya teman-teman, saya dari kelompok 1. Sebentar, mohon maaf yang di belakang, yang di pinggir kanan kiri untuk perhatikan temannya yang sedang presentasi. Untuk sila pertama, judul gambarnya menghormati dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Nah, kita ngegambar ini teman-teman, ya, menggambar apa? Rumah ibadah, berdekatan gitu ya. Kelihatannya itu damai gitu yang kita ilustrasikan itu ya. Nah, terus kalau sikapnya itu misalnya menghormatinya, misalnya Nadila seorang agama Muslim, saya mungkin Muslim. Nah, ketika Nadila misalnya ada hari raya Idul Fitri, saya ini tidak mengacau gitu. Jadi apa ya, membiarkan Nadila beribadah dengan tenang gitu. Betul, luar biasa, tepuk tangan. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Ya, izin Bu, perkenalkan saya Gus dari kelompok 2. Sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga kami mengambil tema yaitu membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, kami menggambar ada seorang anak perempuan yang sedang naik sepeda, kemudian dia itu jatuh, akhirnya ditolong oleh temannya. Nah, kenapa kami menggambar itu? Karena itu bisa merepresentasikan dari sila kedua, yakni untuk bisa menumbuhkan serta kita bisa peduli terhadap sesama manusia. Betul, tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa, boleh gambar kerjanya dibuatkan dulu ya. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3 kita menggambar dengan judulnya itu bergaul dengan berbeda ras. Nah, di sini kita menggambar sekelompok kerja yang dimana di sini itu berbeda rasnya gitu. Nah, di sini dalam kerjasama ini mampu menetapkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bersama gitu. Dan menempatkan kepentingan menempatkan kepentingan bersama atas kepentingan golongan dan kepentingan pribadi. Iya, betul, luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 4 selanjutnya. Kelompok 4 menjelaskan tentang kerakyatan yang dipimpin oleh lima kebiasaan dalam permasalahan perwakilan. Kita menggambar tentang suasana khas saat pemilihan KM ya Bu. Ya. Nah, ini tuh berkaitan erat dengan sila keempat itu Bu. Terima kasih. Terima kasih kelompok 4, tepuk tangan. Lanjut, kelompok 5. Ya, baik, untuk kelompok kelima sendiri kan tadi ada sila kelima yang tadi saya bagi seluruh Indonesia. Kami menggambar dengan tema berjudul bekerjasama membersihkan lingkungan. Ini kami menggambar sebuah lingkungan yang di dalamnya ada beberapa orang lagi membersihkan sampah-sampah dan saling gotong royong gitu, saling membantu satu sama lain. Betul sekali. Terima kasih kelompok 5, tepuk tangan. Luar biasa, hasil kerjanya sangat luar biasa, menggambarnya dengan kreatif, kemudian juga deskripsinya juga sangat kritis. Nah, tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Nah, adapun Ibu akan mengasih hadiah. Hadiahnya berupa kuis di mana akan ada skor yang kalian dapatkan. Silakan di-scan dulu. Ini menggunakan metode picture and picture. Nanti kalian menjodoh-jodohkan gambarnya sesuai dengan sila-sila. Sudah semuanya? Sudah. Luar biasa, di sini hasilnya tidak ada yang di bawah KKM. Luar biasa, sudah memahami materi ini, dan bahan ajarnya yang Ibu kirimkan infografis sudah semalam. Ini juga ada, bisa kalian scan, broadcast, dan juga video tadi yang Ibu tayangkan. Nah, ada yang menyimpulkan terlebih dahulu nggak? Saya Bu. Iya, silakan. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup dalam masyarakat. Dan diharapkan agar semua lapisan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak hanya sebatas mengetahui saja, namun melaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Betul, Nadia. Terima
udah terima kasih. Sebelumnya sangat keren. Jadi penerapan Pancasila yang terkandung dalam Pancasila perlu dan wajib kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya generasi muda, tetapi juga generasi lanjut wajib untuk penerapannya. Dan penerapan dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai serta bermoral dan mampu bersaing dalam segala bidang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Nah, minggu depan jangan lupa kalian baca materi selanjutnya mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Ibu tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan